Salam sehat Bapak Ibu yang budiman, adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan Teori Administrasi Publik lanjutan untuk program Magister Administrasi Publik, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Bali, tahun akademik 2022-2023. Kali ini saya membahas bab 2 mengenai konsep dasar administrasi publik, mulai dari 1. Pengertian administrasi publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ad yang artinya intensif dan ministrare yang artinya melayani atau to serve. Dengan demikian, administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif. Administrasi mengandung dua arti, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit didefinisikan sebagai kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, atau kegiatan yang sering disebut dengan tata usaha, sedangkan administrasi dalam arti luas adalah proses kerjasama secara rasional yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Xiaojian tahun 2008 memberi batasan administrasi sebagai keseluruhan kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Publik mengandung arti umum, negara dan masyarakat atau orang banyak. Jeffkins pada tahun 2004 mendefinisikan publik sebagai sekelompok orang atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, Ruslan pada tahun 1997 menyatakan publik mempunyai konotasi yang sempit dan spesifik, merupakan sekumpulan individu-individu yang terikat suatu ikatan solidaritas tertentu. Berikut pengertian administrasi publik menurut beberapa para ahli. A. Administrasi publik adalah fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan, tujuan dan sarana, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan masyarakat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan perubahan organisasi, pengerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian, dan lain-lain yang dijamin oleh lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Nah, administrasi publik ini menurut Kaiden tahun 1982. Kemudian Pasolong pada tahun 2007 mengatakan bahwa administrasi publik adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Berikut yang C. Administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah atau
Di antaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Nah, ini menurut Ibrahim tahun 2008. Sedangkan D menurut Hughes tahun 1994, administrasi publik merupakan aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh melalui pihak lain. Dan E menurut Chandler dan Plano tahun 1988, administrasi publik adalah suatu proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan kebijakan publik. Nah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang budiman, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian administrasi publik adalah ilmu dan seni yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam organisasi publik secara rasional, bekerja sama untuk mencapai tujuan publik. Pengertian administrasi publik yang luas adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang di mana tergabung dalam organisasi publik secara rasional melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap orang dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan publik, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya ulangi, untuk mencapai tujuan publik, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, bagaimanakah ciri administrasi publik? Administrasi publik memiliki ciri tertentu yang membedakannya administrasi private, sosial, dan administrasi lainnya. Menurut Kaiden pada tahun 1982 menyebutkan terdapat 7 hal yang menjadi ciri administrasi publik, yaitu 1. Kehadiran administrasi publik tidak bisa dihindari. 2. Administrasi publik mengharapkan kepatuhan. 3. Administrasi publik mempunyai prioritas. 4. Administrasi publik memiliki pengecualian. 5. Manajemen puncak administrasi publik adalah politik. 6. Penampilan administrasi publik sulit diukur. Dan yang ketujuh, lebih banyak harapan yang diletakkan pada administrasi publik. Di sisi lain, Toha tahun 2008 memberikan batasan ciri-ciri administrasi publik sebagai berikut, yaitu pelayanan yang diberikan bersifat urgent atau penting jika dibandingkan organisasi-organisasi swasta. Kemudian, pelayanan yang diberikan umumnya bersifat monopoli atau semi-monopoli. Berikutnya, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berarti mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Kemudian, pelayanan yang diberikan tidak dikendalikan oleh pasar. Dan terakhir, usaha-usaha yang dilakukan sangat tergantung pada penilaian rakyat. Dari beberapa ciri administrasi publik yang diajukan pada ahli administrasi publik, maka dapat dinyatakan ciri-ciri administrasi publik sebagai berikut.
Administrasi publik tak dapat dipisahkan dengan politik. Administrasi publik adalah pelaksana dari keputusan yang ditetapkan dalam proses politik. Administrasi publik dan politik diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Ketika proses politik selesai dalam merumuskan kebijakan, maka administrasi publik mulai melaksanakan keputusan tersebut. Administrasi publik adalah eksekutif yang melaksanakan keputusan politik. Saya ulangi, administrasi publik adalah eksekutif yang melaksanakan keputusan politik. B. Administrasi publik, suatu keharusan, is a must. Administrasi publik merupakan suatu keharusan dan tidak dapat dihindari, serta selalu dibutuhkan oleh manusia dalam bidang kehidupan manusia, baik sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, bahkan sejak manusia lahir hingga akhir hayatnya. C. Administrasi publik mempunyai skala prioritas. Administrasi publik menjalankan prinsip skala prioritas, yaitu mengutamakan yang paling mendesak, yaitu yang paling dibutuhkan masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. D. Administrasi publik bersifat monopoli. Beberapa kegiatan administrasi publik bersifat monopoli, yaitu hanya dapat dilaksanakan oleh administrasi publik, tidak boleh diserahkan ke swasta atau lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi negara dan masyarakat, seperti kebijakan moneter, agama, pertahanan keamanan, penyediaan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, surat izin mengemudi atau SIM, kartu tanda penduduk KTP, kartu keluarga atau KK, serta akte kelahiran dan lain-lain. E. Administrasi publik mengharapkan kepatuhan. Administrasi publik mengharapkan kepatuhan semua pihak, khususnya patuh pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti patuh pada tata cara, mekanisme, standar operasional prosedur atau SOP, agar tercapai keteraturan dan efektivitas. Tanpa kepatuhan masyarakat, maka administrasi publik tidak akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Masyarakat yang tidak patuh akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. F. Administrasi publik dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam implementasinya terikat dengan perundang-undangan yang berlaku ini, dan segala aktivitas administrasi publik diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini salah satu ciri khas administrasi publik yang dikenal dengan istilah legislatif dan formal. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan administrasi publik mendapat pengakuan dan dukungan konstitusi. G. Administrasi adalah sebuah sistem. Sistem adalah keseluruhan bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Administrasi publik
mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan publik. Semua unsur administrasi publik harus menjalankan fungsinya dengan baik. Jika salah satu unsur tidak berjalan, maka akan mempengaruhi unsur yang lain tidak dapat bekerja atau menjalankan fungsinya dengan baik. Jika perencanaan dalam administrasi publik tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik pula. Administrasi publik harus bersifat netral, di mana tidak boleh memihak pada satu aliran atau kelompok atau golongan dan partai politik tertentu. Hal ini dimaksudkan agar administrasi publik dapat berjalan secara profesional dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan tidak diintervensi oleh kepentingan politik atau partai politik tertentu. Administrasi publik bersifat adil. Administrasi ini melayani semua orang atau masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, maupun antar golongan tertentu. Siapa yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu. Prinsip ini dikenal dengan first in, first out, sehingga tidak ada yang merasa dianaktirikan. Paradigma administrasi publik. Paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu paradigm yang artinya pola atau contoh. Friedrichs tahun 1970 memberi batasan paradigma sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Di sisi lain, Pritzker tahun 1980 mendefinisikan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dalam salah satu cabang disiplin ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa paradigma administrasi publik adalah model atau pola tentang fokus dan lokus atau kedudukan administrasi publik. Sedangkan Fredrickson tahun 2003 membagi paradigma administrasi negara atau publik ke dalam 5 paradigma, yaitu 1. Birokrasi klasik, 2. Birokrasi neoklasik atau neobirokrasi, 3. Kelembagaan atau institusi, 4. Hubungan kemanusiaan, dan 5. Pilihan publik. Menurut Henrys tahun 1988 menyatakan administrasi terdiri dari 5 bagian, yakni 1. Paradigma dikotomi politik administrasi, 2. Prinsip-prinsip administrasi, 3. Administrasi sebagai ilmu politik, 4. Administrasi publik sebagai administrasi, dan 5. Administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik. Beberapa tahapan paradigma administrasi publik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, paradigma pertama yaitu dikotomi politik administrasi publik tahun 1900 sampai 1926. Jadi periodenya tahun 1900 sampai 1926. Dan pelopor dari paradigma ini adalah Leonard D. White. Menurut paradigma dikotomi politik administrasi, ada dua fungsi administrasi publik, yaitu politik dan administrasi.
Lokus administrasi publik bekerja setelah politik bekerja atau merumuskan kebijakan. Fokus administrasi publik seolah-olah berada pada naungan politik. Administrasi publik adalah perpanjangan tangan politik dalam menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan oleh politik. Statement yang berlaku saat itu adalah when politics ends, public administration begins. Pada paradigma ini, hubungan politik dan administrasi seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. 2. Paradigma yang kedua, prinsip-prinsip administrasi publik antara tahun 1927 sampai 1937. Jadi satu dekade. 1927 sampai 1937. Dan pada paradigma ini tidak lagi mempersoalkan lokus administrasi publik. Akan lebih menekankan fokus administrasi publik, yaitu perlunya menerapkan prinsip-prinsip administrasi seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, disiplin, kerjasama, koordinasi, dan sebagainya. Pelopor dari paradigma 2 ini yaitu F.W. Taylor dengan 4 prinsip dasar administrasi publik, yaitu perlu mengembangkan ilmu manajemen sejati untuk memperoleh kinerja terbaik, melakukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa bertanggung jawab dengan kerjanya, pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara alamiah, dan kerjasama yang erat antara pegawai dan atasan. Prinsip-prinsip administrasi negara dari F.W. Taylor ini kemudian dikembangkan oleh Henry Fayol, Leonard D. White, dan lain-lain. Yang ketiga, paradigma ketiga yaitu administrasi publik sebagai ilmu politik, ya, dari tahun 1950 sampai 1970. Tokoh dari paradigma ini adalah Chester Barnard, ya, Dwight Waldo, Herbert Simon, dan lain-lain. Dan paradigma ini atau paradigma ketiga ini, administrasi publik kembali menjadi bagian dari ilmu politik. Ini bolak-balik ya. Dan dalam hal ini administrasi publik sebagai eksekutif dari politik. Pelaksanaan administrasi publik tidak bisa bebas nilai atau free value dan bisa diintervensi oleh lingkungan politik. Yang keempat, paradigma keempat yaitu administrasi publik sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Jadi yang keempat ini saya ulangi, administrasi publik sebagai ilmu administrasi, di mana pelopor paradigma ini antara lain Herbert Simon, Keith Henderson, dan James March. Menurut paradigma 4, administrasi publik kembali menjadi administrasi publik. Dan pada periode ini, fokus administrasi publik merupakan atau menerapkan teori-teori organisasi dan ilmu manajemen. Pada paradigma ini tidak ada perbedaan fokus administrasi publik dengan administrasi bisnis. Keduanya fokus pada efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Yang kelima, paradigma kelima, administrasi publik sebagai administrasi publik. Ini dari tahun 1970 sampai saat ini. Jadi,
administrasi publik sebagai administrasi publik. Jadi ini yang kita anut pada saat ini. Tokoh pada paradigma 5 ini yaitu Amitai Etzioni, Gerald Kaiden, dan lain-lainnya. Pada paradigma kelima ini, administrasi publik tetap menjadi administrasi publik dengan menjalankan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi administrasi publik. Teori administrasi publik, manajemen publik, politik ekonomi publik, analisis, dan proses pembuatan kebijakan publik digunakan dalam paradigma ini. Ya, jadi saya ulangi, teori administrasi publik, manajemen publik, politik ekonomi publik, analisis dan proses pembuatan kebijakan publik digunakan dalam paradigma ini. Yang keenam, paradigma All Public Administration, atau kita sering menyingkat dengan OPA ya kalau di Indonesia. Di mana tokoh pada All Public Administration adalah kembali Taylor ya, F.W. Taylor, Henry Fayol, Woodrow Wilson. Paradigma All Public Administration disebut juga dengan istilah administrasi publik klasik yang menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi administrasi. Ya. Fokus utama pada All Public Administration adalah mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang berorientasi pada pekerjaan atau job center. Yang ketujuh, paradigma New Public Administration atau NPA, New Public Administration, memiliki perbedaan dengan All Public Administration atau OPA ya. Apabila All Public Administration berorientasi kepada job center tadi atau job center tadi, maka New Public Administration mulai menggagasi perlunya people center. Jadi dari job center menjadi people center. Paradigma New Public Administration muncul sejak tahun 1960 sampai 1970. Paradigma ini selain mengutamakan efisiensi dan efektivitas, juga menerapkan keadilan sosial dan menghargai harkat dan martabat manusia atau SDM sebagai pelaksana administrasi publik. Oleh karena itu, pendekatan pada New Public Administration adalah sosiologis dan psikologis. Yang kedelapan, paradigma New Public Management atau NPM. New Public Management adalah paradigma administrasi publik yang muncul sejak Osborne dan Gabler tahun 1992, mencetuskan perlunya entrepreneurial governance atau reinventing government dengan 10 prinsip yang harus dilaksanakan dalam administrasi publik. Dasar dari munculnya reinventing government adalah disebabkan banyaknya inefisien dalam administrasi publik sehingga diperlukan 10 prinsip-prinsip yang harus dijalankan pemerintahan agar efisiensi tercapai. Ke-10 prinsip-prinsip entrepreneurial menurut Osborne dan Gabriel pada tahun 1996 adalah A. Catalytic governance atau steering rather than rowing. Steering rather than rowing. Yaitu prinsip pertama ini, pemerintah sebagai katalisator, fasilitator, dan berfungsi sebagai pengendali dari administrasi publik dengan membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang harus dijadikan pedoman. B. Community-owned government atau empowering rather than serving, yaitu pada community-owned government ada beberapa peran administrasi publik
yaitu memberikan kekuasaan kepada masyarakat agar lebih banyak berperan dalam administrasi publik. Kemudian pemerintah membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah masyarakat, dan pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris. C. Competitive government atau injecting competition into service delivery. Injecting competition into service delivery, yaitu pada fase ini pemerintah menciptakan persaingan yang sehat antar unsur atau elemen administrasi publik agar semua elemen administrasi publik termotivasi dalam melakukan inovasi yang sehat. Upaya yang dilakukan administrasi publik dalam menciptakan competitive government antara lain dengan menerapkan reward and punishment sehingga semua elemen administrasi publik berlomba untuk menciptakan inovasi dan berdaya saing tinggi. D. Mission driven government transforming rule driven organization, yaitu pemerintah fokus pada misi, yaitu suatu yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Administrasi yang digerakkan oleh misi akan lebih efisien, efektif, dan inovatif, serta lebih fleksibel, memiliki moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan administrasi publik yang digerakkan oleh regulasi. E. Result-oriented government atau funding outcomes not input, yaitu pemerintah yang berorientasi pada hasil. Dalam hal ini, orientasi pada hasil atau output lebih penting daripada input atau masukan. Hasil atau output adalah lebih diutamakan daripada masukan atau input. Istilah ini dalam ilmu manajemen dikenal dengan manajemen by objective. Pemerintah yang berorientasi pada hasil akan selalu melakukan pengukuran kinerja. Jika hasil kinerja tidak atau kurang mendukung pencapaian tujuan, maka akan dievaluasi dan direvisi. Jadi, apabila kinerja tidak atau kurang mendukung pencapaian tujuan, maka akan dievaluasi dan direvisi. F. Customer driven government atau meeting the need of the customer, not bureaucracy, yaitu pemerintahan yang digerakkan oleh pelanggan. Dalam hal ini, keputusan pelanggan lebih diutamakan, yaitu memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan, bukan birokrasi. Fokus pada pelanggan adalah ciri customer driven government. Pelanggan administrasi publik adalah masyarakat. Oleh karena itu, mengutamakan kebutuhan atau keinginan masyarakat harus menjadi acuan administrasi publik. G. Enterprising government atau earning rather than spending, yaitu pemerintahan wirausaha. Beberapa usaha untuk mencapai enterprising government antara lain dengan mengoptimalkan penerimaan daripada pembelanjaan, mengukur kemampuan berdasarkan perolehan, dan memasukkan motif laba untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anticipatory government atau prevention rather than cure, yaitu pemerintah yang antisipatif adalah pemerintah yang selalu melihat ke depan, looking forwards, khususnya tentang masa depan administrasi publik. Ada beberapa hal yang harus dilakukan administrasi publik di mana melaksanakan prinsip anticipatory government, yaitu melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, meredefinisi faktor kunci keberhasilan, penciptaan visi organisasi, hingga melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja. I.
Decentralized government atau from hierarchy to participation and teamwork, yaitu pemerintahan yang didesentralisasikan adalah pemerintahan yang memberikan pelimpahan wewenang hingga yang paling bawah atau dasar seperti desa atau kelurahan. Dengan adanya desentralisasi pemerintahan, maka akan membuat pemerintahan yang paling bawah lebih luas, inovatif, kreatif, memiliki komitmen serta lebih bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya bila dibandingkan dengan pemerintahan yang sentralistik. J. Market-oriented government atau leveraging trust through the market, yaitu pemerintahan yang digerakkan oleh pasar. Pelaksanaan administrasi publik mengikuti kebutuhan pasar. Oleh karena itu, administrasi publik selalu melakukan penelitian dan evaluasi tentang kebutuhan pasar agar produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir, K. Paradigma New Public Service atau NPS. Munculnya New Public Service adalah kritik terhadap New Public Management karena tidak menjalankan prinsip yang berkualitas kepada masyarakat dan pelanggan. Kritik yang disampaikan Kamensky pada tahun 1996 terhadap New Public Management, yaitu beberapa birokrat cenderung berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan dirinya, ya, jadi daripada kepentingan umum dan berkolaborasi untuk mencapainya. Dengan demikian, New Public Service atau NPS mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Jadi, pelayanan kepada masyarakat yang berkualitaslah yang utama.